Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar setia Radio dan juga para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah. Baik para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini sudah hadir guru kita bersama Ki Haji Khairul Amin Sarjana Agama Al-Hafidz. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah kabar baik, sehat, semangat insya Allah. Tetap semangat. Negara semuanya kaum muslim yang lagi kurang enak badan, yang lagi sakit, semoga lebih baik dan diangkat penyakit Anda semuanya oleh Allah. Amin. Baik, di kesempatan sore hari ini akan membahas tema yang sangat menarik sekali mengenai tanda-tanda pendosa. Ya. Ini dalam kitab Wasiatul Mustafa Kiai ya. Ya. Mungkin bisa dipaparkan nanti jika pun bagi Anda kaum muslim yang ingin bertanya bisa di 082133670000 atau di 0246746352. Waktu sepenuhnya kita berikan. Silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta radio Dais, MAJT TV, Radio Gaul, dan juga tak ketinggalan dari sahabat-sahabat modis ya. Monitor Dais dan semua yang sedang beraktivitas, kita doakan semoga semuanya diberikan kelancaran. Amin, amin. Dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita. Amin Allahumma amin. Hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda pendosa. Ya. Siapa orang yang pendosa itu? Wah, ini sering kalimat pendosa ini untuk membuli orang atau untuk ngatain orang, atau mungkin barangkali kalimat ini memang pantas untuk diri kita sendiri barangkali gitu. Iya. Semua itu adalah introspeksi. Jadi kalau kita baca Quran kok ada yang mungkin nyindir-nyindir kita harusnya bilang, wah aku banget ya kita sendiri yang baca, kita sendiri yang introspeksi. Barangkali ada berapa persen bagian daripada yang kita baca itu kita banget gitu loh maksudnya. Gitu. Nah termasuk bagaimana dengan tanda-tanda pendosa itu bagaimana gitu ya. Ya. Ya, di dalam kitab Wasiatul Mustafa di hadis yang ke-99 atau wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan tentunya kepada kita semua, di wasiat yang ke-99 beliau menyampaikan walil mujrimi salasu alamatin hubbul fasadi wa dhurrul ibadi wajtinabur rasyadi. Dan tanda-tanda pendosa itu ada 3, yaitu senang terhadap kerusakan. Ya. Jadi orang yang senang dengan berbuat dosa itu atau seorang yang ahli dosa itu namanya pendosa itu ya. Itu tanda-tandanya ada 3. Yang pertama senang terhadap kerusakan, ya, hubbul fasadi, seneng gawe kerusakan. Seneng golek-golek perkara sing marahi masalah gitu. Tapi yang mendatangkan kerusakan, mendatangkan keburukan gitu ya. Mungkin kalau dalam kisah itu banyak orang itu yang disebut oleh Allah dengan kaum Bani Israel gitu ya. Bani Israel itu mempunyai sifat 73 yang menjengkelkan gitu ya. Itu kalau dikumpulin ya itu kalau kita punya tetangga punya 2 penyakit yang menjengkelkan saja gregetke itu ya, siji pelit, loro tumbak cucuan misalnya. Itu aja udah nyelekit banget dan gregetke, apalagi sampai 73 penyakit yang menjengkelkan itu, bagaimana itu istilahnya seperti remuane wong kan seperti itu. Nah, barangkali sifat-sifat yang dimiliki oleh Bani Israel itu ada juga pada diri orang-orang di sekitar kita, atau bahkan kemungkinan juga kita pernah menjadi bagian daripada itu. Senang terhadap kerusakan. Jadi kerusakan di sini bisa meliputi rusaknya tatanan kehidupan kita gitu ya,
atau diilhami dari hasud atau iri, dengki ya kepada sesuatu, sehingga tatanan persahabatan itu menjadi rusak, kemudian tatanan negara menjadi rusak, ada yang menjadi provokator, kemudian ada yang ingin merusak citra seseorang. Itu bermula dari penyakit-penyakit rohani. Maka jangan jadi orang yang senang dengan kerusakan, karena itu adalah bagian daripada orang yang suka berbuat dosa atau seorang pendosa. Seperti itu. Justru harusnya ngademke gitu ya. Misalnya kita ada di era digitalisasi seperti ini ya. Ini sedang rame-ramenya membahas tentang nasab misalnya. Kemudian ini mumpung ini ada dua kubu yang lagi berseteru, wah ini saya tepuk tangan aja tak dusisan misalnya. Nah, orang yang memang seneng bikin kerusakan itu adalah orang-orang yang seneng ketika saudaranya itu berantem. Ya, maka ketika di satu kelompok di WA group misalnya, saya kadang-kadang dipancing oleh si A si B untuk memberikan statement tentang masalah nasab gitu ya. Antara misalnya Ba'alawi atau Ahmad Khan, kemudian atau yang Ajami gitu ya, atau orang-orang pribumi, atau sebetulnya kita sudah nggak boleh ya bikin kalimat pribumi, itu nggak boleh, semuanya sama gitu ya. Juga kita tidak boleh membedakan antara orang Arab dengan non Arab ya, karena Rasul juga menyampaikan la fadla li arabiyan wala ajamiyan illa bittaqwa gitu ya. Tidak ada yang lebih utama apakah dia orang Arab atau tidak. Itu artinya kan juga apakah dia itu habaib atau bukan gitu ya. Illa bittaqwa, kecuali takwanya. Itu Nabi sendiri gitu ya. Maka kalau ada yang membangga-banggakan sebagai duriyah itu yang gagah-gagahan loh ya. Sebetulnya boleh mengaku kalau dia itu memang dzuriyah atau sadah atau habaib atau sayyid gitu ya, atau syarif, monggo kita hormati, kita muliakan, tapi bukan untuk gagah-gagahan. Ketika untuk gagah-gagahan, maka orang yang berpotensi direndahkan itu dia akan bangkit gitu ya. Jadi kita misalnya hormat sama guru, kemudian guru kita itu dengan kita itu nggak ada sayang-sayangnya sama kita misalnya, maka kita lama-kelamaan kan juga melihat guru kita, wah ini nggak cocok menjadikan saya jadikan guru saya, kan seperti itu. Maka kemudian seperti akan memutuskan atau mufarokoh dengan guru kita. Nah, kita yang sudah mahabbah dengan para habaib misalnya, maka kita jagalah ya, saling menjaga. Yang para habaib juga menjaga akhlaknya, tutur katanya, fatwa-fatwanya, jangan sampai merendahkan orang-orang yang ada di Indonesia yang dikatakan sebagai pribumi gitu ya. Tapi juga kita ini harus takdim juga kepada para habaib dan para sadah gitu ya. Tapi ini Ustadz, ini yang belum terverifikasi gitu ya, belum tes DNA dan sebagainya. Masalah itu urusannya dia dengan Allah, urusannya dia dengan Rasulullah gitu ya. Tapi yang jelas kalau ada orang soleh ya, itu kita harus hormat, kita harus takdim, kita harus memberikan apresiasi, penghormatan, atau memberikan satu ya dorongan atau semacam apa ya, kita ya ikut senang ya melihat saudara-saudara kita orang soleh itu ikut berdakwah dan sebagainya, kan tentunya seperti itu. Tapi ketika itu menjadi polemik dikarenakan ada oknum yang kanggo gagah-gagahan itu tadi, maka ini yang akan memunculkan satu perseteruan. Nah, maka hindari itu, karena sebagian daripada tanda-tanda orang pendosa itu adalah dia senang bikin kerusakan, hubbul fasadi. Kemudian yang kedua, wadharrul ibadi, yaitu orang yang membahayakan orang lain. Ya, banyak sekali orang yang membahayakan orang lain ya, misalnya perkataan fitnah, pembulian, kemudian pembunuhan karakter, banyak sekali. Juga mungkin dalam secara fisik ya, setiap hari kita memakai sepeda motor, mobil, berkendara gitu ya, membahayakan orang lain.
Dan semua apa yang membahayakan orang lain itu, maka itu adalah bagian daripada ciri-ciri atau sifat orang yang pendosa. Akhirnya dia tidak peduli apakah ini dosa atau tidak, dia tetap saja melaju. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Dan yang terakhir wajtinabur rosyadi, yang ketiga adalah menjauhi petunjuk. Jadi seakan-akan dia tidak pernah menerima hidayah, tidak pernah menerima petunjuk, atau tidak menerima nasihat dari orang lain. Seakan-akan dia sendiri yang paling benar, kemudian tidak memperdulikan apa yang disarankan oleh orang lain, sehingga hatinya menjadi keras. Kalau sudah keras seperti itu, maka dia seakan-akan setiap hari ketika berbuat dosa itu tidak terasa. Inilah salah satu dari sifat-sifat atau ciri-ciri orang pendosa, itu ada 3 yang diterangkan di kitab Wasiatul Mustafa. Baik, luar biasa ya. Kita jadi tahu mengenai tanda-tanda pendosa, yaitu diantaranya ada senang terhadap kerusakan, membahayakan orang lain, dan menjauhi petunjuk. Di antara 3 ini Kiai ya, pastinya kita sebagai orang awam tentu saja akan was-was banyak dosa yang kita lakukan, baik kecil maupun besar ya. Nah, bagaimana cara agar kita itu bisa terhindar di salah satu tanda ini? Ya, tentunya kebalikannya. Jadi kalau tadi yang pertama adalah orang itu senang dengan kerusakan, maka ini senang dengan sesuatu yang baik, yang bisa menyejukkan, yang bisa bikin adem gitu ya. Menjauhi orang-orang atau suasana yang berpotensi merusak gitu ya, baik itu secara lisan, kemudian fatwa-fatwanya, atau dalam urusan fisik misalnya. Nah ini tentunya kita harus berkumpul dengan orang soleh gitu ya, wong kang soleh kumpulono. Itu nanti kita akan jauh dari yang namanya pendosa atau menjauhi kerusakan. Kemudian membahayakan orang lain, ya berarti kebalikannya adalah menolong orang lain. Kita sering-sering peka terhadap kesusahan orang lain, sehingga ketika kita menolong, maka kita bagian daripada orang yang menjauhi daripada membahayakan orang lain. Dan yang ketiga tadi menjauhi petunjuk, ya kita sering-sering minta petunjuk, minta saran, minta nasihat dari guru-guru kita, dari teman-teman kita, dan kita selalu berdoa, Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Insya Allah kita akan jauh dari 3 macam itu. Baik ya, tadi disampaikan bahwasannya sekarang lagi boomingnya yaitu nasab. Sebagai orang awam nih Kiai ya, tadi disampaikan bahwasannya kita harus menghormati habaib mungkin dan lain sebagainya. Menghormati atau menghargai itu di sisi lain orangnya atau apanya, Gur? Kiai? Iya. Jadi sebetulnya secara basariah kan kita juga harus menghormati orangnya juga. Apalagi yang kedua kita harus meningkatkan, apalagi beliau adalah sadah atau dzuriyah. Jadi dengan sesama manusia yang normal saja gitu ya, itu kita harus saling menghormati. Apalagi dengan orang yang memang punya kelebihan gitu ya. Kelebihan ilmu, kelebihan akhlak gitu ya, bukan kelebihan berat badan. Jadi dengan sesama, yaitu basariyah, manusia itu kan bahasa Arabnya bisa basar, bisa al-insan gitu. Al-insan itu dari kalimat anas. Anas itu artinya harmonis, romantis. Jadi orang itu layaknya ketika dia lahir jebrot, itu dia membawa fitrah namanya sifat anas. Anas gitu aja, nggak usah pakai urbaningrum gitu ya. Itu sudah romantis sebetulnya. Bawaannya itu bawaan kepengen rukun, romantis, harmonis, sama orang itu nggak punya masalah. Maka ketika kita saling menghormati itu akan baik-baik saja. Nah apalagi yang akan kita hormati ini adalah dzuriyah ya, sosok orang yang memang cucu Rasulullah SAW. Maka ketika beliau itu berakhlakul karimah, tutur katanya itu bisa kita jadikan suri toladan, maka jadikan beliau ini sebagai guru kita, panutan kita. Cekeli sarunge, ganduli jubai, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau sudah demikian, kita akan menyimpulkan bahwa kalau toh misalnya kalau ada yang asli, biasanya ada yang palsu ya. Misalnya kita ini nggak usah pandang bulu itu apakah itu habaib atau bukan, duriyah atau bukan, cucu nabi atau bukan. Kalau kita mencintai orang soleh itu sudah pasti benarnya. Kalau ternyata misalnya ada yang palsu, misalnya
salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Oh. Jadi ketika kita, wah kamu salah mencintai dia, enggak masalah, enggak ada hukumnya gitu ya. Tapi kalau kamu salah, kamu orangnya harusnya itu dia kagumi, kamu jadikan guru, malah kamu benci. Dosa kan? Iya, iya. Tapi kalau salah mencintai itu tidak ada dosa-dosanya. Tapi kalau salah membenci orang yang harusnya bukan orang yang dibenci, ketika kita benci maka itu berbuat dosa. Seperti itu. Dengan kita salah apa tadi bahwa itu habaib, oke ya. Apakah kita harus meninggalkan apa yang dikatakan atau kita justru malah mengikuti Ki? Tinggalkan. Tinggalkan. Kalau isinya itu bertentangan dengan syariat, kemudian menjadikan mafsadah atau kerusakan ini tadi, maka tinggalkan. Karena potensi dosanya pasti luar biasa. Iya, iya. Tapi kalau fatwanya itu baik, walaupun bukan sadah, bukan duriyah, itu seorang ustadz biasa atau bahkan orang lain yang di bawah kita, kalau itu ilmu kita ambil. Kata Sidina Ali, setiap orang yang berkata kepada saya dan kemudian saya cocok dan saya mengamalkan, maka dia adalah guru saya. Seperti itu. Baik, satu lagi nih Ki ya. Terkadang kita itu seringkali malah senang melihat keburukan orang lain Ki, Iya. daripada diri kita sendiri. Bagaimana cara untuk mencikapi ini? Iya, jangan dibiasakan kita menilai orang lain. Iya, iya. Jadi ketika inilah manfaatnya muhasabah ya, mawas diri. Jadi ketika kita muhasabah, mawas diri bahwa kita ini lambok ya ikut Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i itu kalau melihat siapapun itu beliau merasa di bawahnya. Kalau melihat orang tua, Masya Allah orang tua itu sudah lebih tua dari saya, pasti ibadahnya lebih banyak daripada saya. Kemudian ketika melihat anak yang kecil, oh, luar biasa anak kecil itu belum punya dosa dibanding saya yang sudah berumur dan banyak dosa. Ketika melihat remaja, wah saya ingin kembali ke remaja lagi supaya saya bisa taklim lagi, bisa belajar lagi. Maka dia sehat, seger, masih potensial, saya ingin kembali lagi ke remaja. Dia lebih baik daripada saya. Ketika ada orang yang bodoh, dia lebih baik daripada saya, karena orang bodoh itu tanggung jawabnya tidak besar kalau dibanding dengan orang alim. Ketika ada orang yang alim, maka beliau mengatakan dia adalah guru saya, dia lebih mulia karena ilmunya lebih tinggi. Selalu beliau itu melihat orang lain, dirinya sendiri itu seakan-akan di bawahnya. Kan susah banget ini. Tapi setidaknya kita nempel ya apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, ya sedikit-sedikit insya Allah nanti akan bisa meniru kepada beliau. Insya Allah. Baik, para pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda semuanya nanti harga buka pertanyaan di 082133670000 atau di 02467465352. Kita break sejenak dengan satu lagu. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam. Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Yai Madinah menopo. Radio Dais menjangkau daerah Semarang,
Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, kembali di 107,9 FM Radio Dais, Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Para pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda semuanya yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini, 082133670.000 atau di 024676352. Baik, sambil menunggu nih ya. Ada orang itu yang mengakunya dirinya itu pendosa. Itu adalah orang yang beragama. Apakah cukup dengan mengucap seperti itu? Kita pasti ya, setiap orang kan punya dosa. Bagaimana itu? Gimana? Kalau Jadi ada, setiap orang, ada orang itu mengaku bahwa dirinya tuh saya pendosa. Dia itu berarti beranggapan seperti itu. Tapi kan setiap orang pastinya punya dosa nih, Ki. Bagaimana menyikapi orang seperti ini? ya itu kan karena mungkin kerendahan hati dia mengatakan saya ini adalah seorang pendosa. Iya, iya. Ada juga yang kayaknya dia itu rendah hati tapi dia berbohong di balik Iya. kerendahan hatinya. Jadi ada dua itu ya. Iya, iya. Ada dua. Jadi yang pertama dia memang benar-benar rendah hati bahwa dia itu adalah seorang yang pendosa sehingga dia dengan Allah itu tobatnya benar-benar Iya, gitu ya. Karena seakan-akan dia itu melakukan dosa yang besar, tapi sebetulnya dosa besarnya versinya dia itu sebetulnya tidak seperti versi yang lain. Misalnya dia kurang istighfar, kurang sholawat, itu dia mengatakan saya ini adalah seorang pendosa. Ya seperti Abu Nawas yang punya syair ilahi lastulil firdausi ahlai. Itu dia seakan-akan mengatakan saya ini adalah pendosa. Ya Allah, saya ini tidak pantas menjadi penghuni surga. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi saya tidak kuat ketika masuk ke dalam neraka. Itu ngelulu Allah sebetulnya ya. Itu dengan kerendahan hati, ketawaduannya di hadapan Allah. Tapi ada juga orang itu katanya mengatakan saya ini adalah seorang pendosa, tapi mohon maaf Bapak ketika ngomong dan sebagainya, nah, dia mengkritik orang tapi dia seakan-akan bilang saya ini adalah seorang pendosa, saya orang bodoh. Iya, iya. Dia mengatakan saya ini orang bodoh, saya orang yang banyak dosa, saya bukan orang yang mengerti. Tapi dia seakan-akan ngomongnya setelah itu ada guruni. Ya, seakan-akan dia lebih tahu dari yang dihadapi. Jadi ada orang itu yang modus gitu ya, yang sebetulnya pendosa, kalimat pendosa yang dia katakan itu hanya untuk menutupi kesombongan dia, tapi dengan cara yang halus. Itu seperti itu. Baik, dari yang sudah bergabung, Ki, dari Bu Ana. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya itu banyak dosa dan saya pengen hijrah. Sebenarnya hijrah itu mudah atau sulit, Ki? Terima Ya, kasih. hijrah itu adalah minal maksiyah ila ta'ah ya. Jadi dari maksiat kepada ketaatan, dari kekurangan menjadi kesempurnaan, dari ketidakbaikan menjadi kebaikan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ingin hijrah, itu ya berarti harus ada perubahan, kan begitu. Ya, misalnya dari tangga satu menuju ke tangga berikutnya kan harus ada peningkatan. Latar kabun atau bakon ang tobak, kan seperti itu. Jadi hijrah itu maknanya luas. Kalau hijrah yang zaman Nabi kan sudah tidak ada. Hijrah zaman Nabi itu adalah dari kota Mekah menuju ke Madinah, yang memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpindah secara fisik dan visi misinya beliau dalam berdakwah. Kemudian hijrahnya kita ya tentunya kalau kita ini sebetulnya adalah orang yang tidak ahli maksiat, ya hijrahnya kita itu dari malas menjadi tekun, seperti itu. Jadi dari kurang menjadi bertambah. Misalnya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, maka berarti hari ini kita sudah berhijrah. Besok lagi kita lebih meningkat lagi, lebih
waktu kita sehari itu lebih efektif banget, lebih maksimal banget. Hari ini kayaknya kok saya banyak berguna untuk orang lain gitu ya. Maka itu pun hijrah juga, hijrah dari sebelumnya yang kurang menjadi sebelumnya lebih baik. Seperti itu hijrah itu. Baik, 02467464352. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bu Yanti, suami suka mabuk. Apakah harus tetap dipertahankan? Apakah ini ujian bagi saya? Walaupun dia sering minum minuman keras atau mabuk, tetap nafkahin saya dan keluarga. Ya, secara fisik, secara lahiriah dia masih menjadi suaminya karena dia juga menafkahi, gitu ya. Cuman dia itu punya kekurangan adalah seorang pemabuk gitu ya. Nah, kok dulu bisa dapat suami seperti itu? Dulu nggak ngerti kalau pemabuk misalnya. Tahu-tahu sekarang loh, jebule kumpul karo koncone mabuk toh. Misalnya ada yang temennya kan biasanya tanya, "Lah kowe kok ya sitok bojo kok ono apa mbiyen rak mileh?" ngono gitu ya. Itu menyakitkan loh kalimat itu gitu ya. Sebenarnya dulu juga mileh gitu ya. Cuman mbiyen iki ora ketok eleke gitu. Nah, sekarang kok lu ternyata kok sithik-sithik yang dikumpul kancane kok mabuk dan sebagainya. Nah, untuk yang istri tadi itu adalah ujian. Ya, untuk suaminya itu teguran. Nah, maka kita harus menegur dia juga supaya tobat. Caranya bagaimana? Pinter-pinternya oleh ngubah dari yang biasa menjadi luar biasa. Oke, baik, kita sapa nih ada yang sudah bergabung. Assalamualaikum. 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 Ya, mungkin bisa diulangi kembali di 0246746352. Silakan 0246746352. Ada lagi nih Pak Kiai. Dari Bu Rima yang mau bertanya mengenai adakah dosa tanpa hisab dan adakah seorang pendosa yang ahli surga? Terima kasih. Iya. Jadi dulu itu ada sahabat itu min ahlil badar gitu ya. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulullah wa bi kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Orang yang ahli badar, sahabat yang mengikuti ahli badar atau perang badar itu diberikan prioritas walaupun dia punya dosa langsung diampuni oleh Allah. Karena dulu itu mungkin bisa boleh dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dari Ibu siapa di mana? Dari Ibu Nur Halimah di Batak. Iya, silakan Ibu. Di sini ya Pak Ustaz. Nggih. Habaib itu apa dari nenek Al-Habsyi, ibu Al-Habsyi, bibi Al-Habsyi, ada Al-Munawar itu yang dibaca habaib itu. Tidak sama orang ahwal apa tidak sama saja Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Sama orang ahwal gimana? Apakah boleh menikah mungkin gitu? Iya. Jadi ayahnya Al-Habsyi, kemudian satunya Al-Munawar, terus apa? Kemudian kalau dia itu dapat orang ahwal atau ajam gitu ya, orang biasa itu apakah boleh? Kalau dalam tradisinya beliau-beliau itu nggak boleh gitu ya. Nanti akan terputus gitu. Tapi saya punya teman itu Habib asli gitu ya. Menurut saya asli karena kan saya kenal betul gitu ya. Dapat orang Jawa gitu ya. Ya sudah diomongin tidak boleh tapi dia tetap karena memang dasarnya mawaddah ya cinta itu ya. Tapi akhirnya baik-baik juga, baik-baik saja. Kembali itu ya hanya tradisi atau SOP internal dari marga tersebut gitu ya. Tapi kita sebetulnya kalau ngendikane Kanjeng Nabi tadi itu tidak membeda-bedakan memang la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tapi memang ada tidak hanya para dunia habaib gitu ya. Di Sumatera Barat itu kalau di Semarang memang harapannya itu dapat kalau orang Padang, orang Sumatera ya dapat orang Padang Sumatera Utara, Sumatera lah gitu ya. Tapi ternyata ketika dia sudah berada di Jawa kan seringnya 90% kan ketemu dengan orang Jawa kan. Maka potensi bertemu dengan orang Jawa lebih banyak, maka biasanya pasti di situ ada pelanggaran, bukan pelanggaran internal tapi ya bukan pelanggaran syariat gitu ya. Nah, bagaimana nanti putranya ya? Putranya sebetulnya ya biasa-biasa saja ya manusia normal gitu ya. Kalau kemudian dikatakan putus dan sebagainya itu kan versinya beliau-beliau gitu ya. Tapi sebetulnya kalau orang yang walaupun dzurriyah atau orang yang memang punya
semacam darah biru gitu ya dari bangsawan, tapi memang kalau perlakuannya tidak baik apalagi melanggar syariat ya tentunya dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang biasa kalau beramal soleh maka dia adalah orang-orang yang diunggulkan dalam agama, diunggulkan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah itu mengangkat derajat seseorang itu adalah yarfa'illahu ladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi derajat ini akan naik itu karena satu itu dia beriman, kemudian dia berilmu. Tidak ada diangkat derajatnya ketika dia punya nasab ini tidak ada. Ya. Seperti itu. Satu lagi nih Kiai ya, sebagai penutup dari Mbak Iin mau bertanya. Ya. Balasan orang mati syahid adalah surga. Tetapi jika masih punya hutang maka tetap tidak diampuni. Nah pertanyaannya nih, seandainya ada orang mati meninggalkan hutang tetapi dia mati syahid, katakanlah karena ikut berperang membela agama Allah, apakah orang tersebut nasibnya bagaimana Ki? Ya itu 50-50 itu 50-50. Jadi gini, kalau hutang ini dulu untuk makan, kemudian untuk kehidupan, kalau tidak hutang maka dia akan mati misalnya. Maka nanti di akhirat itu orang yang ngutangin ketika nagih dia disidang sama Allah. Kamu mau nggak, orang yang ngutangin si A sampai si A ini mati, tapi belum melunasi hutang ke kamu, tapi kamu mau nggak ngikhlasin dia di hari akhirat ini, kamu akan aku berikan surga lebih daripada yang lain. Maka dia pasti dia akan mengatakan saya ikhlas. Kenapa? Karena Allah sendiri yang sudah mengatakan kamu akan saya berikan surga yang lebih. Dia tidak mungkin protes lagi karena ahkamul hakimin sudah berbicara gitu ya. Tapi kalau yang ngomong ustaz Bu pun diikhlaskan mawon itu enggak percaya. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Allah nanti dia akan percaya. Tapi ya ini kalau dia hutangnya adalah hutang untuk nyambung hidup. Tapi kalau hutangnya dia itu adalah hutang yang untuk mewah-mewahan, gagah-gagahan, bermegah-megahan, maka dia harus membayar itu di akhirat dengan cara apa? Pahala sholatnya atau puasanya atau pahala apa diambil untuk diberikan kepada orang yang ngutangin yang belum dilunasi ketika di dunia. Maka siap-siap saja orang yang masih punya hutang, amalnya sing akeh kanggo nutupi hutang musuh mbek. Tapi itu tidaklah baik ya. Yang baik itu ya diselesaikan urusan dunia di dunia. Rasa aku tak bareng akhirat wae amalku akeh, tenang aku isih ora tombo gitu. Itu enggak boleh seperti itu. Itu mas sudah ada sifat angkuh. Kalau sudah seperti itu Allah enggak ridho. Kalau Allah enggak ridho kan bahaya gitu ya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita ini mencari ridho dari Allah, maka urusan hak adami kalau bisa diselesaikan. Kalau memang nggak bisa bayar, kepengen dihalalkan, minta dihalalkan. Baru kemudian menghalalkan, ketika beliau menghalalkan maka jadilah namanya halal bihalal. Karena kita minta halalnya, sana memberikan halalnya. Itu namanya halal bihalal. Maka semua diampuni kecuali hutang. Dan terkecuali kalau sudah dilunaskan atau sudah dihalalkan itu baru bisa halal. Baik, terima kasih Pak Kiai, banyak ilmu yang bisa kita dapat kaum muslim ya, para pendengar dan juga pemirsa. Saatnya harus pamit undur diri dan segenap kru MAJ TV juga pamit. Mohon maaf atas segala khilaf kata. Wal muwaffiq ila mutri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.